Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menikmati hidangan Allah. Hidangan Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim, yang pada siang hari ini kita akan mengangkat tema Hadithul Qur'ani Anil Hijrah, atau Al-Quran berbicara tentang hijrah. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, Al-Quran kitabul hidayah, kitab petunjuk, sehingga kita semuanya diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan ketepatan-ketepatan dalam kehidupan ini, kebenaran-kebenaran kehidupan ini, dalam kehidupan individu kita, berumah tangga kita, mencari nafkah kita, perjuangan kita, semuanya itu adalah merupakan petunjuk Allah ketika kita berpulang kepada Al-Quranul Karim. Nah, di antara cara Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Islam, khususnya dalam perjuangannya, adalah dengan menghadirkan kisah hijrah. Dan hijrah bukan sekedar kisah, tetapi hijrah menjadi kehidupan, pola kehidupan manusia-manusia terbaik. Oleh karena itu, setelah kita mentadaburi, merenungi ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka kita jumpai yang pertama adalah al-hijratu sunnatul anbiya. Hijrah itu sunnahnya para nabi. Sunnah maknanya adalah at-tariq al-mukhattatah, jalan yang telah digariskan oleh Allah. Artinya setiap nabi dan rasul hidupnya tidak bisa lepas daripada hijrah. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, manusia-manusia terbaik, yaitu para nabi dan para rasul, sahabat salafun saleh, ulama kita, para mujahid kita, mereka adalah kebanyakan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hijrah maknanya adalah at-tarku, atau meninggalkan, al-intiqal atau berpindah, yaitu maksudnya berpindah dari negeri kufur menjadi kepada negeri tauhid. Berpindah dari lingkungan kemaksiatan menuju lingkungan yang didominasi oleh taat kepada Allah. Berpindah dari tempat yang didominasi oleh bid'ah, mengada-ngada dalam agama, menuju kepada sunnah, yaitu yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi berhijrah dari Makkah ke Al-Madinah Munawwarah, dan sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lainnya, bahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, beliau juga berhijrah dari Syam ke Mesir, ke Hijaz, kemudian ke Syam lagi, ke Hijaz lagi, dari satu negeri ke negeri yang lain, perjalanan yang jauh, yang waktu itu belum ada kendaraan, fasilitas kendaraan yang memadai, dengan apa adanya, dalam rangka menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Lut alaihissalam, juga Musa alaihissalam, mereka adalah nabi-nabi yang berhijrah dalam rangka memperjuangkan Islamnya. Ini yang perlu kita pahami ketika Quran berbicara tentang hijrah. Sehingga ikhwatal iman, hafizakumullah, ketika kita ingin menjadi manusia terbaik, maka sudah barang tentu di antara kurikulumnya mengikuti kehidupan para nabi, para rasul, yang di antara perjalanan hidupnya adalah berhijrah di jalan Allah. Yang kedua, Bapak sekalian, di antara pelajaran Al-Quran yang ada dalam hijrah adalah ahamiyatut takhtid. Ahamiyatut takhtid, pentingnya atau urgensi perencanaan atau planning. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian,
dalam kerja-kerja besar agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus mempunyai takhtit at-daqiq, perencanaan yang mendalam, perencanaan yang teliti, ya, sehingga ya ikhwatal iman hafizakallah, nanti kita akan diberikan hasil yang berkualitas. Mana saja dari hijrah Nabi SAW yang menggambarkan betapa pentingnya takhtit. Kita mulai dari peran Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi SAW sebelum meninggalkan Mekah menuju Madinah, apa yang direncanakan beliau SAW? Bagaimana planning beliau sehingga beliau berjaya menjadi pemimpin yang berhasil dunia dan akhiratnya. Ya, dalam hijrah ini beliau memberikan ya tugas Ali radhiyallahu anhu untuk tinggal di rumah beliau. Dan apa saja itu kebaikan-kebaikan? Yang pertama adalah adaul amanah. Ali radhiyallahu anhu ditugasi oleh Nabi SAW untuk menyampaikan amanah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, meskipun Quraisy memusuhi Nabi, tapi kufar Quraisy tidak bisa ya membohongi dirinya sendiri bahwa Nabi orang yang terpercaya. Sehingga ketika mereka mempunyai aset, mempunyai harta benda, kalau ingin aman harta bendanya itu, maka dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, orang yang terpercaya diusir bahkan mau dibunuh, masih ada pikiran beliau untuk mengembalikan amanah, mengembalikan hak-hak mereka. Padahal mereka mau membunuh Nabi, tidak ada terima kasihnya. Tapi itu pun tidak menghalangi ya kebaikan Nabi untuk menyampaikan amanah. Ini berikan pemahaman pada kita Bapak sekalian dalam dunia perjuangan, bahwasanya kita ketika berjuang tidak boleh menghalalkan segala cara. Meskipun Nabi dimusuhi kaumnya, tapi hak-hak kaumnya tetap dikembalikan. Subhanallah. Ini ya, keteladanan seperti inilah yang terasa miskin, terasa jarang kita lihat di sebagian manusia yang diamanati oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Juga masih ada dalam diri Ali radhiyallahu anhu, selain menyampaikan amanah, dalam rangka mengecoh orang-orang kafir Quraisy, seolah-olah Nabi masih ada di dalam rumah. Ternyata padahal yang ada di tempat tidur itu bukan Nabi, tapi siapa Bapak Ibu? Ali. Ini juga sebuah perencanaan dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Yang kedua adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa usratuhu. Bagaimana perencanaan Nabi dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah yang melibatkan keluarga Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dan keluarganya radhiyallahu anhu. Maka tugas beliau dan keluarganya adalah as-suhbah al-karimah, as-suhbah, jadi menemani Nabi ya? Dan ini sebuah kehormatan karimah ya. Jadi ketika beliau diberikan kepercayaan Nabi untuk menyertai beliau, ini berarti keikutsertaan yang terhormat, karimah itu terhormat. Sampai-sampai hormatnya Allah mengabadikan ya, mengabadikan perjalanan Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran yang dibaca miliarat, bermiliar-miliar umat Islam sejak dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Yaitu ayat yang Bapak Ibu baca dalam surat At-Taubah itu, surat nomor 9 ayat 40. لا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثاني اثنين. Jadi Nabi mengenai perjalanan dua orang. Yang pertama Nabi, yang kedua siapa? Subhanallah. Coba akhirnya di mana di dunia ini, dalam kehidupan berislam, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
seseorang disebut namanya berserta Nabi dan diabadikan dalam Al-Quranul Karim, turun dari langit, kemudian dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia sampai akhir zaman. Subhanallah, ini sebuah kehormatan luar biasa. Dan lagi-lagi ini tidak kebetulan, tapi menggunakan takhtit. Sampai-sampai anak beliau dijuluki dalam sejarah Islam Dzatun Nitaqain, Dzatun Nitaqain, yang mempunyai dua selendang. Tujuannya adalah untuk membawa makanan minuman untuk Nabi dan bapaknya. Siapa namanya? Ya, anak Abu Bakar yang punya peran yang utama dalam hijrah adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Kemudian ini sekedar contoh, tidak semuanya ya, supaya waktunya tidak habis untuk bicara takhtit planning. Ya akhi, ya ukhti, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu perjalanan yang aman atau perjalanan yang ya selalu ya dimurokobai, diawasi dan diintelin oleh orang kafir. Akhi, perjalanan Nabi ke Madinah itu aman-aman saja atau perjalanan dalam kondisi beliau dikejar-kejar orang kafir? Nah, oleh karena itu dibutuhkan strategi, dibutuhkan planning yang rapi, yaitu bagaimana Nabi agar sampai ke Madinah tidak diketahui oleh banyak orang kafir Quraisy. Maka harus ada jalan khusus, jalan yang menghubungkan antara Mekah ke Madinah. Kalau sekarang perjalanan 4 jam itu menggunakan mobil, dulu pakai jalan kaki, ya ikhwatal iman, agar supaya Nabi tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Maka beliau menyewa orang yang ahli dalam perjalanan itu, jalan yang khusus, jalan tikus kalau sebagian orang mengatakan, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan siapa yang tahu? Ya ikhwatal iman, ternyata bukan orang Islam, akhi. Yang tahu adalah anak muda yang bernama Abdullah ibn Uraikid. Akhi, untuk mengetahui bahwa orang kafir ini jujur tidak akan membocorkan rahasia Nabi, itu kira-kira Nabi kenalnya sekali atau sudah lama? Berarti Nabi SAW adalah orang yang, ya akhi, yang cuek, menyendiri atau gaul. Gaul, ya ikhwatal iman. Karena nggak gaul, kalau nggak gaul nggak mungkin dia kenal orang yang ahli seperti itu. Mungkin kenal ahli, tapi bisa dipercaya atau tidak, apalagi dia masih kafir. Subhanallah. Jadi perjalanan Nabi SAW dari Makkah ke Madinah semuanya adalah mukhattab, terplanning secara rapi. Subhanallah. Makanya pelajaran yang ketiga dari ya petunjuk Al-Quran, pembicaraan Quran tentang hijrah adalah rihlatul hijrati ghairu rihlatul isra. Mari kita mengadakan dirosah muqaranah, studi komparatif antara perjalanan hijrah dengan perjalanan Isra. Saya bertanya sekalian, perjalanan Isra dengan perjalanan hijrah, kalau dibandingkan akhi, ya, dari sudut pandang keamanan, relatif aman mana akhi ketika pergi Isra dengan pergi hijrah itu? Akhi, aman mana akhi? Ya aman Isra akhi, Nabi gak dikejar-kejar. Tapi dalam pelajaran hijrah Nabi mau dibunuh. Pertanyaannya, kenapa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, yang kalau pada waktu itu Nabi tidak dikejar-kejar, tidak mau dibunuh, malah diberikan burak, terbang dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai ke langit, sampai Sidratul Muntaha, turun lagi sampai Mekah cuma semalam. Sementara sebuah perjalanan hijrah yang benar-benar, kita tahu semuanya kondisi seperti itu, Nabi yang membutuhkan kendaraan yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang kafir Quraisy biar aman dan cepat sampai ke Madinah. Kenapa justru Allah tidak menurunkan apa? Pertanyaannya, masirul fidhari, apa rahasianya? Apa rahasianya dua perjalanan kok beda? Padahal orang yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Ketika Isra menggunakan burak, ketika
ya berhijrah tidak menggunakan buruk padahal sangat membutuhkannya. Apa kira-kira rahasianya? Sudah tahu, barang tentu yang paling tahu siapa? Allah. Sehingga jawabnya wallahu alam, itu pasti benar. Tapi Bapak kalau ikut ujian benar nggak Bu? Lulus nggak Pak kalau jawabnya wallahu a'lam? Nomor 2 wallahu alam. Soal 3 wallahu a'lam bis-shawab. Benar memang. Tapi lulus nggak Pak? Subhanallah. Saudara yang saya cintai karena Allah, Rihlatul Isra wal Mi'raj adalah rihlatul tashrif wal mu'jizat, perjalanan yang merupakan ya, memberikan kehormatan pada Nabi, menghibur Nabi yang sebelumnya Nabi dirundung kesedihan ya, istrinya meninggal, pamannya yang membackup dakwah beliau juga meninggal. Kemudian perjalanan Isra mukjizat Nabi, bagaimana mukjizat semalam bisa sampai ya kemana-mana, sampai ke Masjidil Aqsa, sampai langit, sampai Sidratul Muntaha, pulang lagi satu malam. Makanya orang menuduh Nabi gila, itu mimpi dan sebagainya, padahal perjalanan benar-benar perjalanan mukjizat. Sementara perjalanan hijrah ya ikhwatal iman bukan perjalanan ya mukjizat. Bapak Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj kita tidak dituntut oleh Allah untuk mengulangi, untuk mengikuti. Bapak Ibu sekalian, ketika baca Quran dan Sunnah Nabi, semua Bapak Ibu baca, ada nggak perintah Bapak agar terbang Isra Mi'raj? Enggak ada. Tetapi kalau hijrah adalah sebuah instruksi Rabbani yang harus diulangi lagi, bukannya Nabi, tapi para sahabat, tabi'in, sampai umat Islam sekarang harus ya, ketika kondisi ya tidak memungkinkan untuk tinggal di daerah tertentu, di tanah air tertentu, sehingga akidahnya terancam, nyawa terancam, pada sudah bertahan puluhan tahun atau belasan tahun, maka sunnatullah, ketentuan Allah dalam perjuangan tetap berlaku. Maka hijrah tidak dihapus hukumnya, tetap berjalan sepanjang masa, sudah berarti sesuai dengan kondisi. Nah, kalau hijrah nanti diberikan buruk Bapak Ibu sekalian ya, zaman Rasulullah SAW, kemudian Bapak dan Ibu suatu saat menghadapi masalah besar, terancam nyawanya, terancam keimanannya, apakah juga minta buruk Pak? Ya, ngikuti minta buruk ya. Ya Allah, dulu Nabi naik buruk ketika hijrah, sekarang gimana? Ya paling tidak kalau buruk Merpati lah atau Garuda, karena buruk sudah meninggal dunia kan ya. Buruk Indonesia kan sudah meninggal dunia, sudah gak ada Pak buruk sekarang, pesawat buruk sudah almarhum kan. Jadi sudah hafizakumullah, bukan buruk itu maksudnya Pak ya. Jadi ini satu bukti bahwasanya rihlatul hijrati ghairu rihlatul isra. Jadi perjalanan hijrah tidak sama dengan perjalanan Isra. Perjalanan hijrah tidak sama dengan perjalanan Isra, karena perjalanan hijrah ini perjalanan dakwah yang harus dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin ketika kondisinya memang mengharuskan mereka untuk berhijrah dalam rangka menjaga ya keamanan akidahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hidayah Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang hijrah, apa yang bisa kita fahami? Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ahamiyatul bakhthi anil ardil jadidati li gharsil aqidah. Urgensi mencari lahan baru untuk ditanami pohon dakwah, pohon akidah. Jadi Bapak sekalian, ketika seorang muslim, aktivis dakwah, berada di sebuah negeri, di satu negeri, berada di satu wilayah, berada di satu perusahaan, berada di sebuah perumahan, setelah bertahun-tahun berjuang, ternyata kering daerahnya, tandus, tidak tumbuh ketika ditanami pohon akidah, pohon iman, pohon tauhid, bahkan tidak sekedar tidak tumbuh, dianya sendiri terancam ya ikhwatal iman, akidahnya, nyawanya. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, kita harus berhijrah mencari lahan baru agar tanaman-tanaman akidah itu ya
tumbuh dengan suburnya, sehingga dunia ini dipenuhi dengan akidah. Pada gilirannya syirik dan kufur itu semakin sempit ruang geraknya. Jangan kayak sekarang. Syirik dan kufur itu justru gentayangan ada di mana-mana. Di TV, di surat kabar, diiklankan, ditayangkan, seolah-olah di negeri ini bukan negeri orang yang beriman. Subhanallah. Bagus sekali saya bertanya. Nabi SAW ketika di Mekah selama 13 tahun berdakwah siang malam, pengikutnya yang masuk Islam sebagaimana kajian para pakar sirah nabawiyah, tidak lebih dari 100 orang yang masuk Islam, Bapak Ibu. Selama 13 tahun tidak lebih dari 100 orang. Ini kira-kira dibandingkan jamaah pengajian Telkomsel banyak mana, Pak? Khususnya hari Jumat ketika sholat Jumat. Yang berdakwah Nabi lagi manusia terbaik. Berarti selama 13 tahun tidak lebih dari 100 orang. Pertanyaannya, tanah Mekah, bumi Mekah pada waktu itu menurut Bapak dan Ibu, subur atau tandus ditanami pohon dakwah, Pak Akidah? Tandus. Maka Nabi dan sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah dalam rangka mencari lahan baru yang lebih subur, ditanami akidah, ditanami iman, ditanami Islam, sehingga akhirnya Nabi menjadi orang yang kuat, sahabatnya kuat, Islamnya kuat, negaranya kuat, ya ikhwatal iman. Begitu sampai Madinah tidak usah beberapa tahun. Dalam perang Badar, perang pertama saja, berapa Bapak Ibu jumlah kaum muslim dalam perang Badar? 300. Cuma berapa tahun perang Badar itu? Kan awal-awal periode Madinah. Itu yang pergi berperang, belum yang perempuan yang tidak wajib berperang, belum anak-anak kecil. Berarti sudah berapa ratus pengikut Nabi Muhammad dalam waktu yang relatif singkat. Itulah pentingnya kita berhijrah. Sehingga pelajaran bagi saya, bagi bapak, bagi ibu, hafidhakumullah, ketika kita berada di sebuah perumahan atau kita kerja di sebuah perusahaan, kok terancam akidah kita, iman kita, keislaman kita tidak berkembang, sudah ratusan atau sudah belasan tahun afwan, maka sudah barang tentu seorang muslim tidak boleh dia hidupnya seperti binatang, seperti cacing hanya mencari nafkah. Yang penting pagi pergi, sore pulang, setiap bulan dapat gajian untuk makan, untuk minum, untuk kawin. Kalau itu tujuannya Bapak sekalian, apa bedanya kita dengan binatang, Pak? Nggak ada bedanya kita dengan burung. Pagi berangkat, kosong masih perutnya, pulang kenyang, setelah itu tidur, setelah itu kawin, atau ditambah lagi kawin lagi. Ingat Pak, karena tidak sedikit burung, kambing, kucing yang istrinya lebih banyak daripada kita. Kita kan salah satu Pak, kucing berapa istrinya Pak? Kalau cuma mencari nafkah untuk makan, minum, untuk kawin. Oleh karena itu, ini bedanya kaum muslimin dengan orang lain. Orang lain hanya sekedar mencari makan, minum. Makanya paradigmanya duniawi orang-orang lain. Orang Islam tidak begitu. Ketika dia tinggal di tempat manapun, maka saudara sekalian, yang harus dipikirkan, sudah berapa pohon yang saya tanam, sudah berapa pohon akidah yang saya tanam, sehingga teman kita, tetangga kita, saudara kita benar-benar menikmati indahnya Islam. Itulah yang saya maksud dengan ahamiyatul bakhti anil ardil jadidah li ghursil akidah. Kalau akidah kaum muslimin di Indonesia ini kuat, karena setiap hari kaum muslim mencari lahan-lahan baru, Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah, semua kaum muslim seperti itu Pak. Tahun 2014 Pak, yang menang partai sekuler atau partai Islam Pak? Yang menang partai Islam atau partai sekuler? Kalau orang semuanya yang partai Islam, yang partai semua juga kerjanya cari makan, ya Pak, cari minum, ya, materi yang dikejar, ya, rumahnya nambah, perutnya nambah, jangan Pak, mobilnya nambah, apalagi Bu yang nambah Bu? Iya, bagaimana bisa menang melawan orang yang sekuler? Karena sama-sama gak ada bedanya, sama-sama hanya cari makan.
bukan untuk mendakwahkan Islam. Itu akhi. Makanya Nabi SAW dalam waktu yang relatif singkat, cuma 23 tahun atau 22 tahun lebih sedikit, seluruh semenanjung Arab, Al-Jaziratul Arabiyah masuk Islam semua. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa? Karena setiap muslim, setiap sahabat, ya ikhwatal iman, dimanapun berada, apapun profesinya, semuanya menanam pohon yang namanya iman, yang namanya akidah. Sehingga Arab yang disebut jahiliyah dengan ya semangat Nabi dan sahabatnya menjadi ardul muslimah, bumi Islam. Itu akhirnya. Ini penting sekali, sekalian, supaya saya dan Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak hanya mencari makan dan minum yang itu tidak jauh berbeda dengan binatang. Bahkan binatang tadi lebih hebat, saya katakan tadi. Kalau ukurannya makan, akhi, kita berapa piring, akhi? Makan kita dengan makan kebu, banyak mana, akhi? Kalau ukurannya istri, banyak mana istri kita dengan istri kucing? Ini renungan kita ketika Quran berbicara tentang hijrah. Yang kelima sekalian, al-hijratu hiya nasru. Ini juga sudah sering kita ulang-ulang Pak, yang diperbarui lagi karena memang temanya tema hijrah, tema tahunan, dalam rangka untuk memperbarui lagi semangat hijrah kita. Allah tegaskan bahwasanya hijrah itu sebuah kemenangan. Al-hijratu hiya nasru. Hijrah itu sebuah kemenangan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Pertama, dalam rangka untuk membangun paradigma yang benar dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bismillah. Termasuk dalam kehidupan dakwah, agar supaya kaum muslimin tidak terjebak sebagaimana orang-orang kafir terjebak dalam kubangan kehidupan pragmatisme, di mana ukurannya adalah kepentingan, keuntungan, dan ketika bicara kepentingan, keuntungan adalah sebatas hal yang sifatnya duniawi, tidak lebih dari itu. Walaupun Islam juga tidak mengharamkan kebutuhan materi selama itu halal, tapi dalam rangka untuk membangun akhiratnya. Saudara sekalian, akhi, kalau ada sebuah peristiwa dari dua kelompok, kelompok yang pertama karena memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam, diusir oleh kaumnya yang masih mayoritas. Sebenarnya kita lihat sekarang, tidak sedikit ustadz-ustadz yang diusir di dunia ini oleh kaumnya sendiri karena menyampaikan Islam, karena mengingatkan mereka agar kembali pada Alkitab was Sunnah. Pak, sekarang ini Pak, kenyataannya orang yang korupsi duitnya banyak belum tertangkap, dengan orang ngajak ke Quran dan Sunnah, banyak mana Pak temannya kira-kira Pak? Yang belum tertangkap, yang belum. Kalau udah tertangkap malu mungkin. Banyak mana Pak? Kira-kira yang ngajukan proposal banyak ke orang yang ngajak kita bersunnah atau banyak yang korupsi? Subhanallah. Saudara muslim hafizakumullah. Sehingga diusir. Dan dalam pandangan sebagian masyarakat, yang namanya yang diusir kalah, yang mengusir menang. Tetapi Quran mengatakan yang diusir justru Allah menangkan. Karena diusirnya bukan karena dia korupsi, karena dia mencuri. Dia diusir karena, saudaraku sekali, memperjuangkan sesuatu yang lebih mahal daripada kampung halamannya, yang lebih mahal daripada tanah airnya. Apa itu Pak yang lebih mahal daripada tanah airnya dan kampungnya sampai beliau siap meninggalkannya? Akidah, iman ya. Maka Nabi disebut oleh Allah dengan ungkapan Allah memenangkan dia. Tadi ayatnya sama, cuma istilahnya yang berbeda jumlahnya, yaitu ayat yang ke-40 surat At-Taubah tadi. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idza huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak menolong dia Muhammad, kata Allah, maka faqad nasarullah, maka sungguh Allah telah menolong dia. Allah telah memenangkan dia. Kapan Allah memenangkan Nabi? Idza akhrajahu alladziina kafaru, ketika Nabi diusir oleh orang-orang kafir. Sekarang dalam tataran realitas, mana buktinya kalau Nabi itu menang setelah diusir? Saya bertanya Bapak sekalian, hafizakumullah. Nabi SAW diberikan pengikut yang banyak, dimenangkan dalam perang-perangnya, ya, perang Badar, perang Khandaq, seluruh perang dimenangkan oleh Allah, kecuali perang Uhud gara-gara ada sebagian kaum muslimin yang tidak taat pada Rasul, yang bermaksiat, ya, yang tergoda oleh ghanimah rampasan perang. Jadi kalahnya bukan karena kehebatan orang kafir, kalahnya oleh hawa nafsunya sendiri. Tapi seluruh perang yang Nabi menang. Bapak Ibu, saya bertanya, kemenangan demi kemenangan itu terjadinya sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah. Maka hijrah itu sebuah kemenangan, termasuk kemenangan kaum muslim di Indonesia. Bapak Ibu, sebab kalau nggak ada hijrah, ada nggak pengajian di sini nih, Pak? Ada nggak Islam di Indonesia kalau nggak ada hijrah? Dulunya apa agamanya nenek moyang kita sebelum ada orang yang berhijrah? Apa agamanya dulu, Pak? Kata orang-orang tua kita? Hah? Nggak punya agama, atau agama Hindu, Buddha, kepercayaan macam-macam. Begitu orang-orang Yaman, ya, aktivis dakwah dari Guzarat, ya, datang ke Indonesia menyampaikan Islam, akhlaknya bagus, pola hidupnya bagus, sehingga tertariklah nenek moyang kita, dan menanglah Indonesia dihuni oleh Islam yang penuh dengan kedamaian. Dan lagi-lagi itu karena ada hijrah. Ini akhirnya. Kemudian yang keenam, hadithul Quran anil hijrah. Orang yang berhijrah itu Allah janjikan, dan janji Allah itu pasti adalah sa'atul rizki wal makan. Orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan tempat yang lapang dan rezeki yang banyak. Itu dengan jelas dan tidak membutuhkan tafsir, Bapak Ibu. Tadi ayat yang saya baca dalam ayat 100, Bapak Ibu sekalian, surat An-Nisa, ayat 100 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, syaratnya di jalan Allah, bukan di jalan dunia atau perempuan sebagaimana ada di zaman dulu. Seseorang hijrah karena perempuan, yaitu Ummu Qais, sehingga dalam hadis disebut sabab urutnya muhajir Ummu Qais. Orang berhijrah karena perempuan yang bernama Ummu Qais. Maka turunlah hadis Nabi yang berbunyi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau orang itu hijrahnya benar karena Allah dan Rasulnya, pasti dapat pahala, dapat Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, perempuan yang dia ingin kawini, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, ya, kepada sesuatu yang dia hijrah kepadanya. Sesuatu itu, ya namanya sesuatu, ma itu mubham, misterius. Artinya apa? Bisa dapat, bisa tidak. Ingat akhi, contoh, nggak usah jauh-jauh. Seandainya untuk bilang mindalek, ada dua pemuda yang sama-sama tamat, ya, SMA di daerahnya, pemuda dan pemudi. Pemuda-pemudi ini terkena wabah virus yang namanya at-tafacur, ya, tafaccaron, petafacur, Pak, pacaran, Pak, ya.
Nah, dengar perempuannya mau sekolah ke Jakarta, kuliah. Dia ikut hijrah ke Jakarta bukan karena Allah, tapi karena sampai ke Jakarta, Bapak Ibu, yakin masih tetap atau bisa disamber makhluk lain, Pak? Karena di Jakarta ini persaingan apa? Pak, Bapak Ibu, di Jakarta persaingan ketat atau longgar? Iya kan? Belum tentu dapat. Ada yang dapat juga, tetap dari kampung sampai sini dapat. Tetapi kalau Allah dan Rasulnya pasti dapat. Nah, ketika orang itu berhijrah betul-betul di jalan Allah, pasti Allah berikan rezeki di dunianya, tempat yang luas. Di akhiratnya Allah ampuni dosa-dosanya. Mari kita buktikan sahabat dan Nabi. Lagi saya bertanya, Nabi SAW dan sahabatnya ketika di Makkah selama 13 tahun, ya, diteror, diintelin, ya, diawasi terus menerus, sehingga dalam kondisi seperti itu menurut Bapak dan Ibu, Makkah itu waktu itu terasa sempit atau terasa luas, Pak? Sempit. Dan itu hijrah ke Madinah, subhanallah, kaum muslimin baik muhajirin atau ansor sudah menanti Nabi. Bahkan sahabat Ansor menawarkan rumah, menawarkan tempat, dukungannya luar biasa. Ya, berarti Bapak Ibu, Madinah luas atau sempit bagi Nabi dan sahabatnya? Luas. Sekarang saya bertanya pada Bapak, kemudian baru Ibu. Pak, saya bertanya, Pak. Nabi SAW ketika masih di Makkah, istrinya berapa, Pak? Pak, Bu, setelah Nabi hijrah ke Madinah, istrinya berapa, Bu? Berapa, Bu? Ibu-ibu, hafizakillah. Bu, istrinya satu atau banyak, Bu? Berarti suami kita suruh hijrah atau kita larang hijrah, Bu? Gimana dong katanya? Ya, istri kan rezeki akhirnya. Ya, subhanallah. Ini sekedar contoh, Bu, contoh. Ya, kalau berani, kalau nggak berani ya satu aja kayak ngomong bicara. Saudara sekalian, hafizakumullah. Ini bukti. Mari kita buktikan lagi bahwa orang yang berhijrah itu Allah berikan rezeki yang lain daripada sebelumnya. Contohnya Bapak dan saya, atau sebagian Bapak. Kita dulu tuh sekalian, ketika sebelum hijrah ke Jakarta, kita masih di Sumatera, masih di Kalimantan, masih di Jawa, masih di Sulawesi. Kita ini rata-rata dulunya awal-awalnya kaya atau minal masakin, kaya atau dimasakin orang tua, Pak, dulu. Bu, minal masakin yang kita. Kemudian kawin pun masih minal masakin. Kalau dulu dimasakin orang tua, begitu kawin dimasakin mertua. Mulailah kerja merantau di Jakarta, ada yang ngontrak, ya kan, baru ya, naik ke kantornya juga naik mobil umum, ya, bergantungan di Maya Sari Bakti tahun 1999, ya kan, Pak. Sekarang saya bertanya, setelah mereka berdakwah di Jakarta, selain mencari nafkah juga kajian-kajian Islam, mencari ya teman-teman baru untuk didakwahi, masih tetap masakin atau sudah ada yang kaya, Bapak Ibu? Sudah banyak kaya di antara Bapak, saya tahu ini, insya Allah. Rumah sudah punya, mobil punya, bahkan ada yang rumahnya 2, mobilnya 2, istrinya berapa? Istrinya 1, Masya Allah. Jadi nggak usah susah-susah membuktikan janji Allah. Yang penting ketika kita hijrah harus fisabi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh dan solehah, ketika tinggal di perumahan, di antara masjid-masjidnya namanya masjid apa, Bu? Pak, masjid apa yang orang-orang baru pendatang-datang itu, Pak? Masjid Al-Muhajirin. Ada nggak Masjid Al-Masakin? Nggak ada. Yang ada Al-Muhajirin. Masya Allah. Ini kebenaran janji Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Bahkan di ikhwatal iman, tidak sekedar rezeki yang bernama uang atau rumah, bahkan kepemimpinan ar-riyasah wal imamah, itu dalam sejarah umat manusia, subhanallah, yang kita lihat adalah mereka itulah orang yang berhijrah. Contoh, saudara sekalian, begitu Nabi dan sahabatnya hijrah ke Madinah, di Madinah ada penduduk Ansor yang membela Nabi dan sahabatnya, berdirilah negara. Sekarang saya bertanya, Pak, ketika sudah ditunjuk, ya, dan berdiri negara RM1, Republik Madinah 1, orang mana, Pak? Orang Mekah atau orang Madinah? Muhajirin atau Ansar, Pak?
Nabi orang Nabi? Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, digantikan siapa? Abu Bakar. Muhajirin atau Ansar, Pak? Pendatang atau orang asli? Begitu juga Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, limada, kenapa sampai begitu? Apa kira-kira rahasia di balik keberhasilan para orang yang berhijrah itu, Bapak Ibu sekalian? Pelajaran yang bisa kita lihat mudah saja. Kebanyakan orang yang berani hijrah dari satu tempat ke tempat lain, apalagi berjuang di jalan Allah, itu sudah terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan. Karena orang yang berhijrah, dia mempunyai ruhul mughamarah, semangat petualangan, sehingga gak pantang mundur. Malu dia pulang itu kalau tidak berhasil, ya ikhwatal iman. Itu berbeda dengan tabiat sebagian orang asli. Orang asli di negeri manapun, di daerah manapun, yang kadang-kadang cenderung tidak mampu menghadapi kesulitan. Maka warisan yang ditinggal oleh orang tua karena tidak biasa menghadapi kesulitan, mudah habis, Pak. Ditinggali kebun banyak, sawah banyak, ada kesulitan sedikit membiayai anak sekolah, kuliah, jual apa, Pak? Jual apa? Jual kebun atau sawah. Sudah selesai SAG tapi belum dapat kerjaan karena gitu, sarjana gak serius, sarjananya agak gimana gitu, SAG agama. Padahal sudah S1, ingin cari pekerjaan, ya, ingin cari pekerjaan, agak cepat diterima, nyuap, jual kebun. Na'udzubillah min dzalik. Gaji masih kecil, mau kawin, gak cukup untuk melamar, jual lagi, kata ibu. Ya. Sudah punya istri, malu tinggal di rumah mertua, ingin punya rumah, jual kebun lagi. Sudah punya rumah tapi cuma gaji doang, gak ada usaha, mau buka toko, jual. Berbeda dengan orang yang berhijrah, yang terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan, ya ikhwatal iman. Bahkan kalau kita contohkan negeri kita sendiri, Bapak sekalian, ini terlepas ya, sebelum kita nggak berani memvonis orang apakah hijrah ini jalan Allah atau tidak, kita tidak berhak untuk dia memberikan nilai. Cuma mari kita lihat ya, bagaimana orang yang berhijrah itu Allah berikan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Presiden Indonesia pertama orang mana, Pak? Orang mana, Pak? Yang kedua, Pak? Yang ketiga, Pak? Ada nggak orang Condet, orang Jakarta Utara, orang Grogol? Pak ya? Berapa kali sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Subhanallah. Ini jangan sampai nanti salah paham, Pak. Jangan sampai nanti Bapak Ibu pulang langsung sampai rumah, anaknya dipecat, suruh pergi, suruh hijrah biar terpilih menjadi presiden tahun 2000. Ini maksud saya apa, Bapak sekalian? Maksud saya adalah supaya jangan sampai kita ketika mendidik anak itu manja dan manja dan manja. Anak harus pergi fasiru fil ardi, karena para nabi, para rasul adalah tadi orang-orang yang berhijrah. Ulama-ulama terkenal, Imam Syafi'i hijrah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Bapak sekalian, pendiri Nahdlatul Ulama Hadir Syekh Yasim Asy'ari rahimallah, lahir di Demak, merantau cari ilmu di Mekah, berjuang, meninggal di mana, Bapak sekalian? Di Jombang. Surkati rahimallah, seorang ulama dari Sudan, hijrah ke Indonesia, membuat gerakan apa, Pak? Al-Irsyad. Bapak Hamka rahimallah, lahir di Sumatera Barat, merantau mencari ilmu kemana-mana dan akhirnya berjuang dan meninggal di mana, Pak? Subhanallah. Ini tidak bisa kita pungkiri, saudara sekalian, hafizakumullah. Kemudian sebelum terakhir adalah khuturatu tarkil hijrah, bahayanya kita meninggalkan hijrah. Ketika seseorang meninggalkan sunatullah dalam kehidupan para nabi, yaitu hijrah, apa resikonya? Pertama, dia divonis oleh Allah zalim. Yang kedua adalah mardudul udri, alasannya ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga, masuk neraka jahanam. Padahal agamanya Islam. Ini kalau kita lihat dalam kitab tafsir Bil Ma'thur, ya, sabab nuzulnya adalah ayat tertentu, yaitu ayat 97 sampai 98, ya ikhwatal iman hafizakumullah. Ketika orang-orang Islam ada yang masih tinggal di Mekah dan tidak mau hijrah ke Madinah, alasannya apa? Kepentingan, lagi kepentingan, pragmatisme. Kalau dia hijrah, takut dagangannya di Mekah
ya, diambil orang lain, hartanya diambil orang lain, keluarganya masih ada di Mekah. Intinya kepentingan. Akhirnya mereka dipaksa oleh orang kafir Quraisy, karena tidak, ya, karena mereka sendirian, sedikit orangnya, dipaksa untuk ikut perang Badar, untuk perang melawan kaum muslimin. Ketika perang itulah mereka tewas, mati di medan perang di saat mereka membantu walaupun terpaksa orang-orang kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Ketika mati itulah Allah memvonis mereka zalim, menzalimi dirinya sendiri. Alasan dia tertindas, alasan mereka wong cilik tidak diterima oleh Allah, dan terakhir di akhirannya masuk neraka jahanam. Padahal agamanya apa? Mari kita lihat ayatnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Bapak Ibu sekalian, kalau dipaksa orang kafir untuk memusuhi umat Islam, saudara sendiri itu masuk neraka jahanam. Apalagi kalau dia tidak dipaksa, memang sengaja aja cari duit, cari ketenaran, bela orang kafir, ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, itu kalau dihitung-hitung dosanya lebih besar mana? Orang yang terpaksa dengan orang yang kemauan sendiri, Pak. Bapak Ibu, ada nggak di zaman sekarang ini, di dunia ini, Pak, mengaku beragama Islam tapi jadi antek-anteknya orang kafir, kerjanya ngintelin saudaranya sendiri, melaporkan pada orang kafir dapat duit, dolar dan sebagainya, dan orang muslim saudaranya terzalimi, terbunuh, ya, kemudian terdakwa, ya, terfitnah, gara-gara kaum muslim sendiri yang menjadi tangan, ya, tangan kanannya, tangan kirinya orang-orang kafir. Terjadi akhir zaman sekarang. Akhi, seseorang yang bisa baca kitab-kitab gundul kemudian melaporkan kepada orang kafir agar kitab-kitab Islam tertentu dilarang karena itu kitab berbahaya, biasanya bisa baca kitab kuning, baca kitab bahasa Arab itu, Pak, orang Islam itu orang kafir, Pak. Sorry. Inilah yang perlu dilihat kembali pelajaran hijrah. Yang terakhir sekalian, al-muslimun al-yawm al-hijrah, kaum muslimin, ya, di zaman sekarang ini, kekinian, wal hijrah. Artinya, lantas bagaimana kita sebagai kaum muslimin hidup di zaman sekarang? Apa yang kita lakukan? Yang pertama sekalian adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Ini keliru, Pak, ya. Al-hijrah al-ma'nawiyah. Yang kita lakukan tidak membutuhkan istiadah, tidak boleh instruksi, tidak harus musyawarah. Itu adalah al-hijrah ma'nawiyah. Hijrah secara mentalitas, yang definisinya dalam hadis dikatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah, ketergantungan kepada bangsa lain, akhi, ya, makanan minuman yang tidak bersih, seperti saudara ulang-ulang ahlul hisab atau ahlun nar, itu harus secepatnya tobat kembali pada ahlul apa? Ahlul jannah. Ahlun nar, tahu Pak? Ahlun nar, Pak, ahli neraka itu, ahli api. Karena kalau dihisap kan keluar apinya, kan? Nah, itu mental seperti itu harus ditinggalkan. Kemudian mental yang namanya cuek terhadap waktu yang disediakan oleh Allah, yang harusnya waktu sholat isya itu berjamaah, ini sholat isya malah kumpul di lapangan dan bersenang-senang. Sejak kapan itu, Pak? Kita lihat, Pak, kapan kemarin itu orang di lapangan banyak sekali. Dan kalau kita tanya mayoritas beragama Islam, Pak, final apa kemarin, Pak? Final, Pak. Mereka di lapangan, Pak, semua berhenti sholat berjamaah atau semuanya berjamaah untuk tidak sholat berjamaah. Ya kan, Pak? Mental yang seperti itu harus dirubah. Yang terakhir adalah tajamul quwa, menghimpun seluruh kekuatan dakwah dan menghimpun seluruh kekuatan harokah. Di Indonesia dakwah ada di mana-mana, gerakan Islam juga ada di mana-mana, tapi sayangnya tidak yatajammaun, tidak bersatu padu, bekerja sendiri-sendiri.
yang kadang-kadang ada gesekan-gesekan yang tidak sehat, padahal semuanya adalah insya Allah berdakwah di jalan oleh Allah. Maka hijrah dalam kekinian adalah kita meninggalkan kerja yang sendiri-sendiri itu untuk bekerja sama, sehingga seluruh kekuatan umat, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan dakwah, kekuatan harokat itu satu, ya ikhwatal iman. Ya, ini yang harus kita kerjakan, sehingga insya Allah negara ini betul-betul akan berubah menjadi yang lebih baik. Karena hijrah pada dasarnya meninggalkan kondisi yang mencekam, kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Dan ini diantara kurikulum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ini saja sekalian, maaf waktunya kepanjangan Pak, yang mungkin Bapak Ibu waktu istirahatnya sudah habis. Sampai sini saja, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.